Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, salam produktif, salam sehat, dan dimudahkan segala urusan untuk kita semua ya. Nggih, yang hadir sore ini membersamai webinar series Ngopi Sik yang ke-24. Yang ke-23-nya nanti ya, bicara soal struktur skala upah. Cuman karena jadwalnya kemarin dari Pak Mufti mundur, jadi nanti di tanggal 8 Maret. Yang ini adalah webinar series Ngopi Sik ke-24. Ya, udah lumayan lah ya. Udah kalau tiap bulan satu webinar series berarti udah 2 tahun nih ngopi sik ngadain webinar series ngopi sik ini. Sore ini topik ngopi kita, ngobrol pintar kita itu ada tentang change or die, adaptive leadership in the era of regulatory disruption. Saya, Mahendra Hakim, seperti webinar-webinar sebelumnya, bahwa sore ini saya itu ditasbihkan menjadi moderator, sekaligus tukang laten, namun nanti tolong dimaklumi juga Om Bempi ya, kalau saya nanti selain moderator juga sedikit menjadi pemantik alias provokator nih, dalam artian baik ya, untuk menyalakan diskusi atau dialektika kita sore ini. Jadi webinar series Ngopi Sik itu merupakan sarana atau wadah atau apapun itulah ruang buat kita, rekan-rekan di Ngopi Sik Community, ngobrol pintar seputar info ketenagakerjaan itu, berdiskusi bareng, ngobrol bareng akan satu tema ketenagakerjaan seputar SDM, produktivitas, dan terkait hubungan industrial dan jaminan sosial yang mengulik dan mengupas tuntas secara daring, secara serius namun tidak menanggalkan kesan santai dan renyahnya. Ya, baiklah sumber ilmu kita atau narasumber atau keynote speaker gitu, atau biasanya saya nyebutnya pemantik lah, ngolah pikir kita sore ini, yakni Om Wempi Anggianto, Francis. Gelarnya itu kemarin saya sampai bingung Om, di virtual background itu kepanjangan itu kan. Saya sebutkan sarjana ekonomi, Magister Science, C NHRP, C PHRM, C IAP. Nah, beliau ini adalah Ketua DPW Kota Semarang Fox Point Indonesia sekaligus praktisi HR. Jadi Om Bem ini teman sharing, partner sharing saya untuk hal-hal ketenagakerjaan terutama. Karena beliau dari beliau saya mendapatkan banyak insight gitu kan. Bukan hanya soal paparan teori tapi praktisnya, faktualnya seperti apa. Untuk latar belakang Om Bempi, saya akan bacakan profilnya secara singkat saja. Izin saya share dulu aja ya Om, CV-nya. Monggo. Oke. Ya, udah terlihat ya? Udah terlihat ya? Ya, Ya, sampun. sip. Tempat tanggal lahir Om Bempi adalah di Semarang, 26 Maret 1981. Wih, 1 bulan lagi nih Om. Ulang tahun nih. Baru tahu nih. Oke lah. Mbah Tuwo. Oke. Untuk visi, beliau ini memiliki visi mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berintegritas, mandiri, modern, resilient, agile, dan sejahtera dalam dinamika era disrupsi. Nah, ini sebuah visi yang seharusnya menjadi sebuah visi dari lembaga, mungkin malah negara ini, tapi menjadi visi pribadi Om Bempi ini. Tapi bisa mendapatkan apa pencerahan, bisa membuat visi seperti ini tentunya mantap nih. Misi meningkatkan kualitas training and development yang lebih aplikatif bagi SDM Indonesia berlandaskan semangat melayani bagi kesejahteraan bersama, mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan bermartabat berlandaskan nilai Pancasila. Oke, salah satu apa yang dilakukan UMP hari ini, sore ini berbagi dengan kita adalah salah satunya untuk mewujudkan misi tersebut. Untuk kontak, feel free nanti bisa kontak di nomor WA UMP di 081325708168. Pendidikan beliau berawal dari terakhir adalah dari Magister Science Management Universitas Katolik Sugiya Pranata Semarang Jawa Tengah. Untuk pelatihannya tentu tidak diragukan lagi, ada sertifikasi BNSP HR Manager, sertifikasi BNSP metodologi instruktur pelaksanaan program tatap muka, dan pelatihan-pelatihan yang lainnya yang tadi gelar non formalnya cukup panjang. Untuk pengalaman organisasi, saat ini beliau adalah Ketua Alumni Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Katolik Sugiya Pranata, Kota Semarang, Ketua DPW Kota Semarang Vox Populi Institute atau Vox Populi Institute 2020 sampai sekarang. Ketua Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Gereja Katolik Santo Mikael Semarang,
Humas Paguyuban Kaulo Karaton Surakarta, cabang Kabupaten Demak. Dan satu lagi Om ini pengalamannya saya izin tambahkan ya. Ini apa penasihat spiritual di Ngopi Sik. Nah, untuk pengalaman kerja saat ini Om Bepi berkarir di CV Mebel Internasional selaku General Manager. Pengalaman di perusahaan lain ada di Dunia Tech Group, PT Berli Jaya Sejahtera, Nissin Biskuit, PT Kemas Indo Cepat Nusantara, pernah juga jadi asisten dosen di Unika Sugiya Pranata, dan jadi guest host Sultan Agung di guest host Sultan Agung sebagai staf administrasi. Oke, ya sekilas itu profil latar belakang Om Wempi dan eh sebelum memulai nanti dengan Om Wempi ini saya mau memulai dengan sebuah eh, pertanyaan sederhana ya gitu. Pernah nggak sih gitu kan kita itu merasa kayaknya baru aja kita paham aturan ini udah keluar aturan baru lagi gitu kan. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kemarin ada Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020, muncul kemudian Perpunya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, terus kemudian disusul Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu tersebut menjadi undang-undang. Kemudian terakhir muncul putusan MK 168 yang mengamanatkan kepada negara dalam hal ini pemerintah beserta DPR nanti selaku inisiatornya untuk membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Jadi nanti tanggal 30 Oktober 2026 akan seharusnya sudah muncul paling lama ya 30 Oktober itu sudah muncul undang-undang ketenagakerjaan baru. Kita belajar lagi nih. Jadi belum selesai kemarin dengan perubahan regulasi, nanti kita akan muncul lagi sebuah regulasi yang kita harus beradaptasi, mau berubah gitu kan. Karena dinamika regulasi, undang-undang, apalagi kemarin ditambah ada undang-undang KUH Pidana, kemudian Kitab Undang-Undang Acara Pidana juga baru gitu kan. Semuanya kita harus beradaptasi, harus update, harus dinamis, tentunya harus belajar lagi. Nah, ini nanti kita sama Om Bempi gimana sih menghadapi realita yang semacam itu, yang dimana regulasi berubah, kemudian dampaknya dunia kerja juga berubah, model bisnis juga berubah gitu kan, dengan Ya, kemudian ekspektasi nanti dari teman-teman pekerja buruh juga berubah. Apalagi saat nanti perundingan, kalau ada serikat pekerja ya, ada perundingan perjanjian kerja bersama, yaitu negosiasinya alot PKB yang lama masih mengacu kepada regulasi yang lama. Kemudian pekerja melalui serikat pekerja tetap ingin mempertahankan ketentuan pasal yang lebih baik ataupun sama dengan regulasi yang sebelumnya. Padahal regulasinya sudah berubah. Nah, ini harapannya nanti kita memiliki satu pemahaman yang sama bahwa perubahan itu bukan musuh. Kemudian atas perubahan itu bagaimana dengan kenyamanan yang selama ini kita rasakan itu kemudian kita istilahnya diobrak-abrik ya gitu kan. Itu kita harus beradaptasi, menyesuaikan, jangan sampai tertinggal gitu. Karena kalimat change or die ini kan memang begitu tegas ya ini. Hanya ada dua kata, berubah atau mati gitu kan. Mati di sini kan dimaknai seperti apa gitu. Apakah mati dalam lingkup eh, apa istilahnya kemampuan secara pribadi atau secara organisasi dan instansi kan gitu. Nah, untuk mengefektifkan waktu tidak perlu saya ulas semua ya di awal ini saya hanya untuk spill saja memberikan sebuah pertanyaan dan nanti Om Bempi tugasnya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Monggo saya persilahkan Om Bempi untuk berbagi ilmu, insight-nya, pengetahuannya, pengalaman praktis faktual jenengan untuk screen dan kesempatan saya estafetkan ke Om Bempi. Silakan Om. Izin saya capture foto dulu ya sebelum lupa. Saya capture foto dulu. Kalau yang berkenan on cam silahkan saya mau capture. Pak Ir, Lihat, lihat, lihat. kelihatan Pak Ir. Pak Lukman, Pak Khairul. Ada Kak Ratih. Siap, Pak, siap. Baik, saya hitung ya. Satu, dua, tiga.
Baik, sudah clear. Tugas saya mengantar Om Wempi. Silakan Om, monggo dilanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Harga Dalam. Bapak Ibu, perkenalkan saya Wimpi. Saya dipercaya oleh sebuah organisasi Mohon maaf Om. bernama Vox Populi Institute Om, yang berpusat di Jakarta. Om Wempi mohon maaf. Organisasi yang Suaranya double Om, noise. bentar. Ya, apakah lebih jelas? Sudah jelas Om. Thanks. Ya, Vox Populi Institute Indonesia merupakan sebuah organisasi yang fokus dan bergerak di bidang edukasi sosial, budaya, politik, ekonomi, dan kemasyarakatan, di mana kami selalu mengikuti isu-isu terbaru, isu-isu yang relevan dengan kebangsaan, dengan kondisi ekonomi, baik nasional ataupun global, dan juga pergerakan di bidang kemasyarakatan seperti ini yang baru tren di Jawa Tengah adalah option PKB ya. Kita akan bahas di sesi yang lain sama Fox Point. Jadi kami mengkritisi juga kebijakan publik yang tidak pro kepada rakyat seperti itu. Oke, terima kasih kesempatannya Om Mahendra sudah berkenan kolaborasi dengan kami. Dan sore ini kami akan share mengenai change or die, adaptive leadership in the era of regulatory disruption. Kenapa saya pilih change or die? Tegas pembedaannya, berubah atau mati. Hanya itu pilihan yang ada di dunia per hari ini. Tidak ada pilihan lain, terlebih pasca era disrupsi. Apa itu era disrupsi? Era disruption era merupakan masa perubahan fundamental akibat inovasi teknologi yang menggantikan sistem lama, fisik atau konvensional dengan cara-cara baru yang lebih efisien, cepat, dan terjangkau. Fenomena ini adalah fenomena peradaban baru, di mana pendatang baru yang disruptif menumbangkan pemain lama, menuntut perubahan pola pikir, dan mengubah perilaku konsumen. Jadi yang dirubah bukan hanya ekonomi sebuah institusi atau entitas bisnis atau entitas organisasi bahkan bangsa, tetapi yang dirubah adalah mindset manusia. Ya, mindset manusia dirubah total di seluruh dunia. Itu yang disebut dengan disruption era. Ada beberapa tantangan, bahkan ini sifatnya dunia, bukan hanya di Indonesia. Ya, yang Indonesia terkena dampaknya pada era disrupsi ini berkaitan dengan regulasi hukum, peraturan pemerintah. Yang pertama adalah legal uncertainty. Kita sejak terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, sudah berapa kali kita harus dipaksa belajar undang-undang baru. Dari awal Cipta Kerja terbentuk sampai kemudian digugat MK, muncul perpunya, diundang-undangkan lagi, digugat MK lagi terakhir dan kalah, dan akhirnya nanti Oktober Indonesia harus memiliki undang-undang tenaga kerja yang baru. Kurang lebih saya pelajari ada 3 kali perubahan terkait dengan legal standing dari undang-undang ketenagakerjaan kita. Ketidakpastian hukum yang tinggi. Yang kedua, personal data protection. Kita sering dengar di media sosial atau di media massa adanya kebocoran data, bahkan terakhir kemarin malah ada ART itu ya, terkait dengan ART perjanjian antara
Amerika dengan US, Donald Trump dengan presiden kita Pak Prabowo mengenai ART. Ya. Bagaimana itu salah satunya adalah Indonesia pun juga menyerahkan data diizinkan, Amerika bisa mengizinkan akses untuk data-data di Indonesia. Itu riskan sekali bagi data pribadi kita masing-masing. Maka jangan kaget kalau ke depan nanti fenomena seperti Nicolas Maduro di Venezuela bisa terjadi di mana-mana. Karena apa? Karena US punya database semua orang di dunia, termasuk para kepala negaranya, termasuk orang-orang berpengaruh di negara tersebut. Maka jangan kaget, suatu saat akan dengan demikian mudah hilang dari permukaan bumi seorang kepala negara. Yang ketiga, law enforcement against cybercrime. Ya, pembobolan keuangan, m-banking, ya banyak sekali cybercrime. Ya, ada juga penjualan perdagangan manusia. Yang keempat, access to justice for affected communities. No justice, no viral. Itu sedang tren di mana-mana. Ini ada beberapa ilustrasi yang saya coba ambil dari berbagai macam media sosial, mulai dari Dirut ASDP, yang baru aja heboh bulan kemarin itu, Hoki Minaya, ya, yang menyelamatkan istrinya, ya, dan mengejar perampoknya, begalnya, pencurinya, dan apesnya si pencuri juga nabrak tembok jalan, meninggal. Korban jadi tersangka. Viral di mana-mana, sampai DPR pun turun tangan. No viral, no justice menjadi fenomena. Yang terakhir saya dapat kabar seorang suster IKA, ya, biarawati Katolik. Ada 13 korban tindak pidana penjualan orang, ya. Jadi eksploitasi manusia. Diselamatkan oleh seorang suster, viral sampai kemana-mana. Jadi informasi begitu cepat menyebar dan begitu cepat orang itu merespon, bahkan sampai ke level pengambil kebijakan negara. Kita bergeser sedikit ke beberapa regulasi internasional, ya. No viral, no response. Baru tren ini namanya BOP, Board of Peace, dari Donald Trump, ya. Ada beberapa negara yang menolak, ya, Prancis, Inggris, Spanyol, Italia, dan sebagainya. Dan terakhir sebuah entitas negara yang juga entitas pusat Gereja Katolik Dunia, Vatikan pun, negara yang sangat kecil pun berani menolak karena berpegang pada moral dan etika sebuah organisasi bangsa-bangsa. Baru saja 2 hari lalu dapat berita, Donald Trump kalah digugat di Mahkamah Agung. Siapa yang menggugat? Rakyatnya sendiri. Apa yang digugat? Tarifnya resiprokal yang sangat tinggi. Itu menjerat rakyat Amerika untuk membeli sebuah barang. Akhirnya karena kalah, kembali ke tarif semula, all in 10% di seluruh negara. Dan itu menguntungkan Indonesia. Dengan demikian bisa menggerakkan ekonomi ekspor kita, perusahaan-perusahaan yang berbasis ekspor bisa mulai gaspol menawarkan barangnya kepada buyer karena tarifnya sudah normal lagi, 10% seperti halnya sebelum tarif resiprokal dari Donald Trump. Ini begitu luar biasa berdampak di dunia. Begitu banyak perusahaan yang tutup, efisiensi, lay off untuk survive karena kebijakan Trump ini. Saya mengumpulkan beberapa artikel ataupun berita mengenai employment regulation yang
viral ya. Terakhir ada 2 yang viral. Ada mie sedap, ya. Pabriknya mie sedap mem-PHK karyawan detik-detik menjelang THR. Apakah itu sebuah strategi efisiensi ataukah memang kondisi perusahaan sedang tidak baik-baik saja? Tetapi saya mengajak kita semua yang hadir ini untuk bertanya kepada hati nurani masing-masing. Apakah kita pernah menjadi bagian pelaku seperti itu? Pelaku yang memang sengaja detik-detik terakhir sebelum secara undang-undang itu harus beri kasih THR, kemudian kita lay off. Anda masing-masing yang bisa menjawabnya dalam hati masing-masing. Terbaru, ada ABK sedang 3 hari kerja, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba kapalnya dimuati di tengah laut, ternyata sabuk, dituntut hukuman mati. Viral sampai ke seluruh Indonesia dan sampai ke DPR, dan akhirnya DPR pun membuat sebuah rekomendasi supaya ditinjau kembali tuntutan hukuman mati untuk ABK tersebut. Saya juga mengajak kita semua yang hadir untuk bertanya-tanya dalam hati. Ketika kita itu membuka lamaran kerja di perusahaan tempat kita bekerja, kemudian kita melakukan interview, apakah yakin, seyakin-yakinnya, aku yakin, sekalipun kita ini era puasa begini, kita sudah menyatakan hal yang jujur kepada calon pekerja kita atau kepada calon yang kita interview. Nanti gajinya di sini 100 juta, tapi dicicil 100 tahun misalnya. Kita pasti tidak akan menyampaikan itu di awal. Atau mungkin hanya saya saja yang bobrok. Kita akan menampilkan sisi-sisi positif dari perusahaan di balik sisi negatif yang kita tidak sampaikan, itu seperti menjebakan Batman bagi orang lain. Nah, sama kayak ABK ini. Ketika interview dia juga pasti, oh, kamu punya sertifikat lulusan kelautan. Dari mana? Nilaimu berapa? Oh, bagus. Kamu siap tidak berlayar ke sini sekian bulan? Oh, siap, Pak. Tapi tidak pernah pasti dikasih tahu nganti muatnya sabu. Dia tidak bakal mau. Ini isunya pidana sabu, tapi bagi saya ini isunya ketenagakerjaan. Karena sebagai HRD 16 tahun terakhir, saya juga mendapati rekan-rekan sejawat saya melakukan hal yang sama. Tidak jujur kepada yang diinterview, yang calon pekerjanya, dan ketika masuk, mereka seperti dijerat hukuman mati. Apakah itu fair? Saya mengajak berpikir sebagai seorang manusia, bukan sebagai seorang HR manager atau GM HRD atau direktur HRD atau direktur perusahaan. Ayo, kita mulai tumbuhkan nih kemanusiaan kita dan kewarasan kita. Nah, ini setelah sekian ratus tahun kita hidup bersama KUHP Made in Holland. Mulai ini Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, lahirlah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang pertama kali Made in Indonesia, dibuat oleh anak-anak bangsa sendiri tanpa campur tangan orang lain. Kita tentu harus belajar lagi sebagai rakyat Indonesia supaya berhati-hati, tidak tidak terjerumus ke dalam KUHP yang pidana yang ada di KUHP baru ini. Contoh kecil kohabitasi. Dulu ketika saya, ini contoh ya, ilustrasi, saya kerja di sebuah perusahaan A, PTA. Di PTA saya menemukan, menangkap basah, OTT, pekerja laki-laki dan pekerja perempuan bergumul bersama di kamar mandi dalam keadaan tanpa busana. Dalam karir saya pernah mengungkap seperti itu.
Dulu saya bisa dengan mudah membawa orang sepasang gelap itu ke kantor polisi, kemudian diproses pidana karena laporan perusahaan, pidananya. Sekarang tidak bisa lagi. Harus yang lapor siapa? Tidak bisa perusahaan lapor. Kalau saya hari ini nangkep orang selingkuh bersetubuh di perusahaan, saya cuma bisa ngantar kantor polisi, ya sudah, nunggu pihak suaminya yang sah atau istrinya yang sah untuk laporan kepada kepolisian, baru pidananya bisa diproses. Nah, kalau mereka berdua pasangan selingkuhannya aman, pasangan selingkuhannya juga menerima, ya sudah, perusahaan nggak bisa apa-apa. Paling hanya kena SP. Ini kan perbedaan yang sangat kontradiktif nih. Ya, ini yang nanti tadi Mas Mahendra cerita, menyampaikan di akhir nanti, Oktober nanti, akan ada Indonesia harus memiliki undang-undang yang baru karena undang-undang ketenagakerjaan yang lama itu digugat di MK, terjadi serangkaian koreksi konstitusional, ya, termasuk putusan nomor 168 PU nomor 21 tahun 2023. Sepintas saya akan bahas berdasarkan referensi dari guru saya, Bapak Bima Hermasto. Naskah akademik ini mengakui problem struktural yang selama ini dipinggirkan. Norma diakui secara terbuka. Over delegation ke peraturan turunan tersebut sebagai sumber ketidakpastian. Dan teknik omnibus yang menghasilkan kerumitan redaksional tidak lagi disangkal. Artinya apa? Pemerintahan ini mengakui ada sesuatu yang tidak beres di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Cipta Kerja yang kalah digugati atau dikoreksi oleh MK tersebut. Orientasi right base dipertahankan sebagai jangkar normatif tanpa kerangka hak. Reformasi ketenagakerjaan mudah tergelincir menjadi deregulasi yang dingin dan semata-mata berorientasi pada biaya. Tapi masih ada sisi yang dari dulu saya sudah sampaikan berkali-kali kepada pemangku kepentingan ketenagakerjaan. Pak Kisnya ada hadir, Pak Kiki, Ketua PMSM DPD Jawa Tengah, Perkumpulan Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia DPD Jawa Tengah. PMSM sejak pengurusan yang lalu pun sudah menyampaikan berbagai entitas organisasi human resource sudah menyampaikan, tolong masalah produktivitas diperhatikan dong di undang-undang. Tolong masalah produktivitas itu diakomodir, bukan hanya hak pekerja, tapi juga bagaimana hak kami penuhi, kami boleh dong memaksimalkan, mengoptimalkan produktivitas. Tetapi tampaknya itu pun masih abu-abu di undang-undang yang baru nanti. Mungkin Mas Mahendra nanti bisa space dikit-dikit. Naskah akademik sendiri mengakui bahwa produktivitas tenaga kerja masih rendah, tertinggal dari rata-rata kawasan, hanya Asia tenaga kerja masih tertinggal. Tetapi pada naskah akademik RUU Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, ya masih ada abu-abu untuk produktivitas tidak tegas dimasukkan dalam undang-undang. Di Vietnam, supaya mengakomodir keinginan investor atau kebutuhan investor, dia menerbitkan namanya Labor Code 2019. Kodifikasi ulang yang relatif komprehensif. Tetangga kita Malaysia memperbarui regulasi dengan pendekatan lebih sistemik terhadap perlindungan pekerja dan fleksibilitas usaha. Reformasi mereka tidak sempurna, tetapi terlihat upaya menyusun ulang struktur, bukan sekedar menata ulang pasal yang sudah ada atau hanya menata redaksional saja.
tanpa memasukkan unsur produktivitas. Ini adalah momen yang baik. Mohon titip pada Mas Mahendra sebagai salah satu pemangku kepentingan ketenagakerjaan di Indonesia. Momentum RUU ini dapat dipakai untuk merancang upah berbasis produktivitas, memperkuat sistem pelatihan yang terhubung dengan kebutuhan industri, dan membangun pengawasan berbasis risiko di era digital. Maka hukum ketenagakerjaan dapat berfungsi sebagai tuas transformasi digital. Tidak lagi hanya sekedar melindungi pekerjaan yang ada, tetapi mendorong lahirnya pekerjaan yang lebih bernilai dan berdaya saing. Reformasi hukum selalu berhadapan dengan dilema klasik. Apa itu? Kalau kita terlalu berani dianggap mengganggu stabilitas nasional. Terlalu hati-hati dianggap tidak visioner. Naskah akademik RUU Ketenagakerjaan 2025 berada tepat di garis tersebut. Ya, jadi dia pun juga masih perumus-perumus ini masih galau juga. Mau dibuat apa ini? Namun ia juga menyisakan ruang abu-abu dalam desain institusional dan arsitektur produktivitas. Kembali, belum begitu disinggung produktivitas. Itu minus yang tidak bisa diremehkan. Berdasarkan beberapa informasi yang saya sampaikan, yang saya kumpulkan di atas, saya merenungkan. Dulu saya lulus tahun 2003, itu ilmu yang saya pakai, S1, S2 saya, itu bisa saya pakai sampai 15 tahun ke depan. Tetapi hari ini, mohon izin, jangankan 15 tahun ke depan, 6 bulan ke depan aja kita nggak tahu ilmu kita itu masih relevan atau tidak. Tetapi saya mencoba merenungkan, saya coba mencari informasi, saya mencoba membuka-buka buku, baik buku modern atau buku budaya Jawa, budaya-budaya asli Indonesia, salah satunya budaya Jawa, di mana tempat kita tinggal saat ini. Ternyata ada sebuah konsep luar biasa yang bagi saya ada 6 konsep leadership yang luar biasa. Dan itu sungguh-sungguh membuat saya, menampar saya dengan keras. Menampar saya dengan sangat keras. Ternyata saya jauh-jauh buka-buka buku asing. Ternyata, kita sendiri juga punya. Yang pertama hamengku. Hamangku, kedua hamengku, ketiga hamengkoni, kemudian ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. 6 konsep leadership, Javanese leadership ini, ternyata bagi saya masih relevan. Dan saya secara tidak sadar juga menerapkan. Hanya kita tuh terkadang tertutup oleh budaya-budaya barat, ya, yang akhirnya kita membuat kita lupa bahwa kita punya ilmu leadership yang luar biasa, yang relevan, sudah usianya ribuan tahun, ratusan tahun. Hamangku, pemimpin yang berani bertanggung jawab terhadap kewajiban. Ada 3 konsep menurut Joseph Bataona, seorang leadership yang punya tanggung jawab yang tinggi. C, katakan dengan jelas apa yang kita mau, visi kita. Stay, dampingi anak-anak anggota kita, karyawan kita, ketika mereka sedang berjuang untuk menerapkan visi kita, dan kita berada di garis depan memimpin pasukan kita. Strive, kita harus terus dobrak inovasi
inovatif, breakthrough yang mungkin belum pernah ada sebelumnya. Kenapa kita harus bertanggung jawab terhadap anak-anak kita atau anggota-anggota kita, pasukan kita, karyawan kita? Karena menurut Dave Ulrich, seorang profesor di bidang human resource, people are our greatest asset. Bukan gedung, bukan mesin, tapi people are our greatest asset. Yang kedua adalah hamengku. Tadi hamangku, sekarang hamengku. Sikap yang harus berani merengkuh atau memangku sebagai kewajibannya. Apa syaratnya bisa hamengku? Integrity, stay humble, good communication and relationship, develop each other. Kita sebagai leader punya kewajiban melahirkan leader hebat di generasi berikutnya. Itu baru namanya leader. Kalau hanya hebat di dalam memimpin tetapi anak buahnya itu tidak mendapatkan ilmu sama sekali, anak buahnya itu tidak mendapatkan pencerahan sama sekali, anak buahnya itu atau karyawannya itu atau anggota pasukannya itu tidak mendapatkan development karir sama sekali, itu hanya sekedar bos saja, bukan leader. Next adalah hamengkoni. Sikap berani melindungi dalam segala situasi. Kesalahan anggota adalah tanggung jawab pimpinan. Maka jangan kaget kalau ada pimpinan-pimpinan perusahaan atau leader-leader orang yang punya jabatan manajer, HRD atau manajer apalah, itu ketika ada kesalahan, wah kamu bodoh loh, kamu nggak bisa kerja. Ingat, kita punya 5 jari. Ya, coba Bapak Ibu, Mas Mbak, angkat tangannya. Kita punya 5 jari. Oke? Ketika kita menunjuk 1, kamu bodoh, 4 jari kita menunjuk kepada diri kita. Itu adalah sebuah filosofi bahwa Tuhan itu sudah menciptakan kamu, jangan hanya menyalahkan. Ketika kamu menyalahkan, itu sebetulnya tanggung jawab terbesar dari kamu. Kamu menunjuk dengan 1 jari, tapi 4 jari lain menunjuk dirimu sendiri. Maka tanggung jawab pimpinan itu besar. Jadi yang masih staff, masih supervisor, ya, kalau manajermu marah-marah nggak jelas, dia nggak kasih solusi, ya saran saya 1, sabar, 2, segera loncat aja. Nggak usah lama-lama. Ingarso sung tulodo. Konsisten dalam memberikan contoh yang baik dalam bentuk sikap, ucapan, dan tindakan. Make an example and get the trust from your people. Jangan hanya omong doang, jangan omon-omon, kata Pak Prabu. Percuma, nggak laku. Ya, apalagi sama generasi zaman now, alpha, beta, wah itu ngeri lagi, bos. Ngeri, bos. Kita sebagai pimpinannya dia tidak bisa kasih contoh. Jangan harap dia mau ikut kata-kata kita. Jangan harap. Makanya dia resign. Ya, kita harus belajar. Kita hidup di era disrupsi, bos. Bukan era zaman nenek moyang kita dulu. Zaman Flintstone. Kita hidup di era zaman now, era disrupsi, yang hari ini itu smartphone bisa terbit tiap 6 bulan sekali, bos. Ya, maka kita hanya 1 cara untuk bisa menimbulkan trust kepada people kita. Konsisten, berikan contoh.
yang baik. Sikap, ucapan, tindakan kita. Ing madya mangun karso. Seorang pemimpin harus mangun karso, memberi semangat agar rakyat atau anggotanya atau karyawannya atau pasukannya tidak mudah putus asa jika menghadapi segala macam pencobaan. Connecting the regulation with opportunity, not only challenge. Pandanglah sebuah regulasi baru itu sebagai kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan kita belajar hal baru, kesempatan kita memahami supaya kita lebih agile, ya, lebih lincah, lebih toughness, lebih tangguh, lebih resilience, ya, lebih kuat. Cara pandang mindset kita tadi awal disampaikan oleh Profesor Rena Kasali. Yang dirubah bukan hanya bangsa, ekonomi, politik, tapi mindset manusia seluruh dunia. Maka jangan baper, jangan kaget, jangan bingung. Kalau hari ini undang-undangnya A, nanti bulan depan undang-undangnya B. Karena itu pasti akan kita hadapi. Pasti akan kita hadapi. Bukan akan, tapi bisa pastikan itu kita hadapi. Tutmuri Handayani. Sikap seorang pemimpin yang mau mendorong agar rakyat atau anggotanya, pasukannya, karyawannya selalu maju. Push to the limit. Untuk kebaikan mereka juga. Make a breakthrough and the change be the change agent. Buatlah dobrakan-dobrakan yang belum pernah dilakukan di organisasi kita. Dianggap orang gila, biarin. Dianggap sinteng, aneh, biarin. Tapi untuk kebaikan organisasi saya harus buat dobrakan yang belum pernah ada dan saya tahu arahnya organisasi ini mau saya bawa kemana. Bill Cosby mengatakan, slowness to change usually means fear of the new. Kita melambat perubahan, pada eranya sudah era perubahan yang sangat frontal, ya sama dengan kita takut, tidak punya iman untuk suatu hal yang baru. Menurut Pak Puryono, ada beberapa strategi mitigasi risiko terhadap dinamika hukum yang sangat mudah berubah. Preventif, yang pertama. Audit hukum ketenagakerjaan secara berkala. Review SOP. SOP bukan harga mati, bukan sebuah kitab suci yang sepanjang zaman tidak bisa dirubah. SOP adalah sesuatu yang dibuat untuk melancarkan operasional sebuah organisasi. Ketika SOP-nya tidak relevan, rubah SOP-nya, bukan buang orangnya. Keliru. Pelatihan hukum bagi manajemen dan human resource. Hari Sabtu lalu, saya mengikuti sebuah webinar dengan bicara seorang hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda. Beliau sahabat saya. Saya tanya sama beliau, Pak, Anda kan pernah jadi human resource sekitar 10-15 tahun, Pak. Dan sekarang Anda jadi hakim, Pak. Saya tanya, apa pandangan Anda sekarang sebagai hakim melihat posisi jabatan atau sebuah human resource atau bagaimana kualitas human resource yang Anda hadapi di pengadilan? Apa jawabannya? Menarik buat saya. Terkadang saya merinding, Pak Wimpi. Merindingnya bukan karena terhanyut atau kasihan atau nangis atau karena saya mendapatkan pencerahan dari para penggugat atau tergugat yang notabene adalah seorang HR dan punya sertifikat kompetensi lagi, BNSP lagi. Pak, mereka nggak punya, Pak, namanya kompetensi ketika berhadapan di pengadilan hubungan industrial. Mereka hanya omon-omon, Pak. Banyaknya begitu. Saya prihatin, Pak. Sertifikasi kita ini perlu dipikirkan ulang.
kualitas itu tidak sama dengan sertifikat kompetensi. Competence is competence. Sertifikat kompetensi adalah hal yang lain lagi. Kewarasan dalam berpikir itu penting. Itu yang dihadapi ketika beliau dulu adalah senior human resource, sekarang beliau menjadi hakim ad hoc. Prihatin. Ini ya. Apa yang salah ini? Kedua, struktural. Penguatan fungsi human resource dan legal. Human resource itu bayangan para owner adalah tukang hitung BPJS, tukang hitung absen, tukang hitung gaji. Nanti kalau ada orang di Snaker datang, tukang ngadepi orang di Snaker. Hanya itu mindsetnya. Lah kok bisa? Ya karena salahnya orang HR sendiri. Mau dibegituin. Bagaimana Pak kalau saya dipecat, kalau saya tidak nurut? Loh, saya bukan bilang suruh berontak. Yang saya sampaikan adalah, jadilah waras. Milikilah kewarasan sebagai seorang manusia. Sampaikanlah dasar hukum yang ada kepada pimpinanmu, ownermu. Urusan nanti dia ikut apa kata hukum, ya kita sudah menjalankan tugas. Urusan dia tidak mau ikut hukum, kita juga sudah menjalankan tugas sebagai seorang leader. Belum tentu owner kita itu tahu aturan tenaga kerja, aturan OSS itu juga teknisnya mereka belum tentu tahu. Belum tentu tahu. Lah kita yang harus tahu, kasih tahu. Jangan peduli hasilnya. Nanti Pak ditolak. Enggak apa-apa ditolak. Tapi kita sudah menyampaikan kebenaran. Sistem kepatuhan, compliance system. Nah, ini ya bagi perusahaan yang ekspor, bayarnya ada audit compliance, ya ini akan terbiasa, sudah biasa. Ketiga, mekanisme pelaporan internal, whistleblowing. Ada nggak aturan di perusahaan? Kalau kamu mengetahui sebuah kebocoran, kamu bisa kasih insentif dan kamu bisa lindungi, aman. Berani nggak HR bilang begitu ke owner? Kalau berani, saya yakin karyawan itu banyak yang baik, dibalik yang tidak baik. Banyak yang baik yang dia juga prihatin dengan kondisi perusahaan karena banyak dikibulin orang internal. Kalau kita proteksi mereka, hargai mereka, kasih mereka tempat yang layak, benefit yang layak, mereka akan jujur sama kita. Pengalaman saya 16 tahun mengatakan demikian. Responsif, pendampingan hukum sejak tahap awal pemeriksaan. Bila terjadi pelaporan, apalagi sekarang ada desk ketenagakerjaan di Polri, ya hendaknya lah HR itu mendampingi karyawannya yang memang sedang berperkara. Dalam satu posisi dia membela perusahaan, betul. Leader itu harus bela perusahaan. Tapi leader juga harus sebagai manusia yang independen. Melihat kebenaran, keadilan, dan gunakan kewarasan Anda. Manajemen krisis hukum dan reputasi. Contoh, saya mengatakan kepada Mas Mahendra misalnya, Mas, besok kita makan yuk di Soto Kudus, Soto Mbak Lin di Telogorjo. Oh siap Mas Wimpi, jam berapa? Jam 7 malam. Nah, Hamin 1 jam, saya nggak ada kabar, Mas Mahendra sudah datang ke sana, saya tidak memberi kabar bahwa saya membatalkan acara makan-makan bersama tersebut. Satu kali mungkin Mas Mahendra bisa memaafkan saya. 2-3 kali Mas Mahendra pasti bilang, WMP itu omong-omong. Nah, bagaimana dengan investor kita, investor atau calon investor yang mau masuk ke Indonesia? Kalau hukum ketenagakerjaannya tiap berkala berubah. Tiap berkala digugat di MK. Tiap berkala diganti aturan yang baru. Mau jadi apa negara ini? Nggak akan ada bisa, hukum tidak akan ada bisa memuaskan semua pihak. Nggak mungkin investor mau masuk ke sini kalau peraturan dia masuk nih, invest. Ya, misal nih, dari investor
Vietnam masuk ke Indonesia, Tiongkok masuk Indonesia, satu orang namanya Mr. Lim misalnya. Invest nih dengan undang-undang yang lama. Tiba-tiba muncul undang-undang baru yang berbeda sekali dengan undang-undang yang lama. Matilah Mr. Lim nanti. Dia pasti bilang sama teman-temannya di Tiongkok, lo jangan invest di Indonesia. Kenapa? Gila, undang-undangnya tiap 3 bulan, tiap 4 tahun, 3 tahun berubah. Tiap tahun berubah, tiap tahun digugat. Maka butuh kewarasan dari kita masing-masing. Ownernya, human resource-nya, serikatnya. Kita katanya teriak-teriak mau tarik investor. Tapi kita main-mainin undang-undang. Mau sampai kapan kita begini? Pertanyaan itu hanya bisa dijawab di hati nurani masing-masing. Ada 5 disfungsi yang dapat terjadi dalam sebuah tim ketika komunikasinya jelek dari seorang leader. Inattention to result. Yang pertama adalah absence of trust. Ini yang terbesar nih. Komposisi terbesarnya apa? Trust-nya hilang. Hanya dengan self-awareness dan humility, perlahan-lahan trust itu akan muncul. Tentang RD yang hadir di sini. Kalau tempat Anda saat ini belum UMK, berani nggak Anda bilang ke owner, Pak, izin saya mengajukan permohonan UMK? Berani nggak? Kalau Anda bisa mengegulkan sesuai undang-undang 1, trust dari anak-anak itu anggota pasukan kita, moralnya akan bangkit, trust kepada manajemen. Tanpa kita awasin CCTV 100 sudut di perusahaan, kita kasih 1000 polisi di perusahaan atau pengawas perusahaan 1000 orang, dia akan kerja dengan baik benar dan tidak berupaya untuk main-main kerjanya supaya dapat overtime. Karena apa? Self-nya, trust-nya muncul. Yang kedua, fear of conflict. Mayoritas di tempat saya orangnya begituan Pak Wimbi. Saya takut Pak, daripada saya nanti dipecat karena nanti ada orang yang tidak suka dengan laporan saya, dilaporkan ke bos, di counter attack. Dan yang mengonter attack adalah berjamaah yang posisinya lebih besar mayoritas. Pak, enggak Pak, saya takut konflik Pak, lebih baik saya film aja, mending kerja tiap bulan gajian Pak, sampai saya mati, saya karyawan. Merdeka Pak. Apakah Anda dan saya mau punya karyawan yang seperti itu? Silahkan dijawab sendiri. Diperlukan emotional regulation, respectful expression, and listening without defensive. Dengarkan mereka, marah biar, mau gebrak meja biar, mau maki-maki kita biar. Kita dimaki-maki orang tidak bakal mengurangi rezeki kita, kita dimaki-maki orang tidak bakal mengurangi umur kita. Biarkan mereka luapkan aspirasinya. Kita dengarkan, kita bantu carikan solusi. Lack yang of commitment, itu nomor 3. Ketika sudah tidak trust, dia nggak mau berjuang untuk sebuah kebenaran, dia takut konflik, pasti terjadi lack of komitmen. Sudahlah Pak, yang penting saya datang jam 8, pulang jam 4, tiap bulan saya gajian, everything is happy Pak, keluarga saya. Tidak ada komitmen, adjustment lah. Itu buat mereka omong kosong. Kenapa? Lah, nggak ada yang perjuangkan kok. Apa solusinya? Empati, deep listening, inclusion of perspectiveness. Keempat, avoidance of accountability. Akan hilang sudah. Akuntabilitas, integritas sudah pergi semua. Itu tinggal tunggu waktu perusahaan hancur. Korupsi terjadi di mana-mana, kong kali kong lah, mainin jam kerja pasti terjadi. Karena apa? Ya sudah, nggak ada solusi untuk saya hidupnya susah, perut saya lapar. Bagaimana orang perut lapar bisa diajak mikir? Sejarah dunia belum pernah ada orang lapar bisa diajak mikir. Maka kenyangkan perutnya dulu, baru diajak mikir. 5. Inattention to result. Kita bicara visi misi perusahaan 2045. Kita bicara mengenai kita mau beli mesin A, B, tujuan kita
produksi kita mau tarik 4 kali lipat. Ya mereka, oh ya Pak, bagus Pak, tepuk tangan, bagus. Tapi mereka tidak ada atensi untuk, wah bagaimana saya mendukung pimpinan saya, leader saya untuk mencapai tujuan perusahaan. Nggak ada. Kenapa? Ya mereka lapar kok. Perusahaan nggak mikirin, owner nggak mikirin, HR-nya juga diem aja. Hanya ngitung gaji, apa nih, gaji, BPJS, absensi, nemuin orang tenaga disnaker. Selesai sudah. Pasti akan terjadi dysfunction of the team. Maka peran leader sangat kuat. Sangat penting sekali. Ya, saya mengambil sebuah quotes dari Brian Tracy. The glue that holds our relationship together is trust. And trust is based on integrity. Bagaimana kita bisa merekatkan seperti lem ya? Kita mengelem, merekatkan relationship, relasi, hubungan industrial. Tumbuhkan trust. Tapi trust harus apa? Bisa kita ngomong aja nggak bisa, undang-undang nggak tahu sama sekali, relasi nggak punya, nggak pernah ikut webinar segala macam, hanya kerja, datang kerja, pulang, dolan, kerja, datang, pulang, dolan, nggak mau update ilmu. Ya sudah. Nggak punya integritas, pasti nggak punya kompetensi. Maka kompetenkan dirimu, dan integritas akan mengikutimu, maka muncul trust akan datang kepadamu. Disrupsi pada berbagai bidang menjadi fenomena yang pasti terjadi dan kita harus hadapi. Pasti terjadi. Seperti hanya orang itu pasti mati, pasti terjadi. Hanya kapan kita nggak tahu. Tapi pasti terjadi. Ini juga disrupsi hal yang sama. Ini sudah terjadi, sedang terjadi, dan pasti terjadi ke depan. Kita harus berani melewati jalan yang tidak nyaman, dan lambat laun bisa menjadi mahir dan memperoleh zona nyaman yang baru. Bila sudah mahir dan nyaman, jangan lupa mencari jalan baru lagi. Ya, upgrade skill, upgrade ilmu, upgrade kompetensi kita. Trust muncul karena integritas dan kompetensi. Itu sudah hukum alam. Seorang pemanjat atau climber terus mencari tantangan baru. Dia bukanlah a quitter atau a chamber. Dia akan terus mencari tempat-tempat yang lebih indah, gunung-gunung yang lebih baik, lebih indah untuk didaki, yang menantang, adrenalin, bahkan bertaruh nyawa. Saya ngambil ilmu mancing ya. Enggak gerak, enggak makan. Disrupsi, kalau kita enggak gerak, maka kita pasti mati. Oke, terima kasih, Sawimpi. Selamat sore. Monggo Mas Mahendra, saya kembalikan ke panjenengan. Ya, Om, siap. Hal yang baru gitu kan. Ya, ada beberapa yang pernah saya terima di masa lampau itu. Saat bekerja di swasta, di perusahaan swasta, hal-hal seperti ini, bagaimana tadi bicara soal eh, hamangku ya Om ya, bahwa pemimpin yang berani itu bertanggung jawab terhadap kewajiban. Nah, agar berani sehingga mampu bertanggung jawab atas kewajiban perlu didasari kompetensi ya kan gitu. Kompetensi. Jadi mau tidak mau kita harus belajar, belajar dan belajar untuk meningkatkan kompetensi kita ya Om ya. Oke. Ya, eh matur suwun insight-nya. Terima kasih atas pantikannya selaku pemantik Om. Kita lanjut ke sesi diskusi. Monggo, monggo. Ya. Oh, ini ada di kolom chat dari Pak Salim. Oh, pertanyaannya ditujukan ke saya. Padahal panggungnya Om Bempi nih. Izin Mas Mahendra mau nanya, jika TKI, tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja wanita mengalami kekerasan atau tidak terima haknya atau tidak menerima haknya di luar negeri, hukum manakah yang diterapkan? Ya, bicara soal hukum ini Pak. Jadi kalau bicara soal TKI, tenaga kerja Indonesia, ada undang-undang eh, untuk tenaga kerja Indonesia ya Pak ya, yang undang-undang dari penempatan, terus kemudian termasuk perlindungan TKI.
atau istilahnya pekerja migran PMI ya, pekerja migran Indonesia, terus kemudian ada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia juga, terus kemudian ada terkait peraturan Menteri Ketenagakerjaan juga. Jadi hukum yang berlaku di negara tempat pekerja, sepemahaman saya ya, karena background saya ini mediator hubungan industrial Pak, jadi ada di bidang hubungan industrial ini sebenarnya ranahnya teman-teman di pengantar kerja ini, terutama di bidang penempatan tenaga kerja untuk pekerja migran Indonesia. Jadi eh, kalau terjadi eh, ada permasalahan tenaga kerja atau pekerja migran kita di negara di mana dia melaksanakan pekerjaan itu tetap tunduk pada hukum ketenagakerjaan yang berada di negara tujuan, Pak. Kurang lebih seperti itu yang saya maknai. Terus kemudian terkait perlindungan, terus kemudian advokasi, bahkan nanti sampai ke pemulangan dari pekerja migran juga itu tetap undang-undang di negara kita tetap menaungi hubungan kerja yang terjadi dengan pekerja migran di luar negeri tersebut. Mulai dari selama berangkat kerja, berangkat ke luar negeri, terus selama bekerja, dan setelah masa kerja. Jadi konteks hukum ketenagakerjaan melingkupi tiga fase tersebut. Sebelum, selama, dan sesudah. Jadi kan sering tuh juga kan pekerja migran yang terkait kasus pidana di negara tempat di bekerja itu kan tetap mengacu hukum di negara tujuan tersebut. Namun untuk mekanisme advokasinya negara kita tetap mengacu kepada amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, kemudian bentuk perlindungan dan tanpa adanya diskriminasi. Kurang lebih seperti itu, Pak. Alurnya ya yang saya pahami. Mungkin nanti ada rekan yang lain yang bisa memberikan tambahan. Kurang lebih seperti itu. Gitu, Om Epi. Saya lanjut ke pertanyaan dari Mas Kairul, Eileen Kurniawan. Oh, sudah resen. Monggo saya persilakan untuk open mic. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Mahendra dan Pak WMP. Ini Pak berkenaan dengan tema hari ini tentang adaptive leadership ya. Kan saya pengurus di salah satu federasi serikat buruh gitu kan. Eh, saya ingin meminta pendapatnya terkait dengan adaptif ini. Di era sekarang banyaknya perubahan-perubahan peraturan, juga adanya genosida permen segala macam, itu kan akhirnya menimbulkan kita harus berpikir bagaimana supaya hubungan industrial ini tetap produktif dan juga tetap sesuai dengan regulasi yang ada. Cuma permasalahannya adalah saya pada di era tahun-tahun 2025-2026 ini itu banyak sekali menemui HR-HR yang dimana kan kalau bicara leader kami dari sisi serikat jika ada leader dari sisi sebelah kan gitu Pak kalau kita bicara leadership gitu kan. Nah, leader dari sisi meja sebelah ini kayaknya belum update. Beberapa kali saya itu ketemu tentang ya tentang bagaimana upah minimum sorry upah di atas upah minimum yang berdasarkan kesepakatan pasal 90A itu kan. Kemudian adanya tambahan sanksi pasal 883 pasal 88A ayat 3, kemudian tentang pemaknaan dari upah bagi kemanusiaan itu kan akhirnya kita dari serikat mencari Pak kita sepakati bagaimana upahnya supaya maksudnya dapat, manfaatnya dapat juga tidak menghilangkan produktivitas. Tapi dari segi manajemen itu biasanya enggak ini kewenangan kami segala macam. Kemudian juga mereka masih pedoman apalagi perusahaan-perusahaan mohon maaf Cina dan Korea itu kan ini perusahaan saya punya uang, saya berhak ngatur di negara kami begini gitu kan. Kamu serikat siapa sih gini-gini lah. Itu bagaimana Pak? Jadi pertentangannya adalah dari sisi kami atau taruhlah dari salah satu sisi itu sudah mengupgrade adaptif segala macam, tapi sisi lainnya nggak mau adaptif gitu. Nah, ini bagaimana untuk menemukan titik tengahnya supaya memang akhirnya bisa memberikan kebermanfaatan bersama. Karena pada faktanya hari ini saya temui
persoalannya itu sebenarnya banyak persoalan tuh muncul karena satunya ngupgrade aturan, satunya nggak mengupgrade aturan. Mungkin itu sekilas dari saya. Terima kasih atas waktunya, Pak. Ya, terima kasih. Saya jawab langsung Mas Mahi ya. Silakan Oke, Om. saya lupa. Ya, Mas Khairul Ellen Kurniawan, terima kasih dari Federasi Serikat apa Mas? Masih di mute ya? Maaf. Federasi? Serikat Buruh Makanan dan Minuman itu ada Ya, ada MMT-nya di belakang itu. Ya, maka saya maju baca yang di belakang itu apa. Ya, Mas Khairul, terima kasih. Saya sering ya, pengalaman saya 16 tahun sebagai ISR. Ada satu momen saya itu bisa dibilang menjadi the legend untuk serikat mereka pada saya seorang HR. Yang notabene harusnya berseberangan dengan serikat saya. Dan serikatnya serikat nasional yang berafiliasi lagi. Anggotanya gede banget. SPSI kalau saya nggak salah. SPSI benar. Saya bilang sama ketuanya, ya seperti pasti menuntut hak dan sebagainya itu memang itu tugas dari serikat untuk memperjuangkan hak karyawan, betul. Saya tanya ke ketua, mohon izin, jenengan minta hak. Pernahkah jenengan maju ke pimpinan kita, jenengan ngomong, tanya sama bos Anda, bos, ada kendala apa nih? Mungkin saya bisa bantu. Bos itu pusing loh, utangnya banyak lah, dia harus ngatur cash flow, ya kan? Harus jualan, harus produksi, dan sebagainya, all. Pernah enggak? Satu momen aja, sepanjang karir saya bicara sama Pak Ketua pernah enggak tanya sama pimpinan atau owner jenengan, sekali aja, serikat bisa bantu apa? Sekali aja. Enggak pernah, Pak. Nah, kita ini kan ya tugasnya perjuangan. Lu betul, saya setuju. Saya tidak bisa menghilangkan hak itu, memang itu diatur undang-undang. Tapi pernah enggak Anda menjadi pengusaha? Ya enggak lah Pak, pengusaha karyawan di sini sudah puluhan tahun. Mau enggak merubah mindset owner Anda? Wah, mungkin Pak bosku tua ini pasti memiliki serikat masih. Ya benar. Karena apa? Karena Anda itu selalu dalam posisi berseberangan dengan owner. Owner nggak pernah jadi ketua serikat, sama. Kalau saya tanya bos saya, Pak, Bapak pernah nggak Pak jadi ketua serikat? Nggak pernah. Pasti begitu jawabannya kan? Jadi yang satu belum punya pengalaman jadi serikat, yang satu belum punya pengalaman jadi pengusaha. Jadi punya mindset masing-masing nggak bakal ketemu. Lah tugas HR harusnya mengasah diri kompetensinya untuk menjembatani ini. Nah saya tanya HR-nya tempat jalan jenengan ngapain aja Mas Khairul? Satu, pertanyakan ke HR-nya itu, HR-nya ngapain aja kerjaannya? Satu. Yang kedua, Pak Ketua saya juga bilang sama Pak Ketua saat itu, Pak Ketua, coba dong berubah komunikasi Anda Pak. Jangan hanya nuntut minta Pak. Cobalah Pak, akomodir undak-undaknya bosmu ki opo Pak. Dia manusia Pak. Butuh boja omong Pak. Yang tahu karyawan itu serikat Pak, bukan dia. Dia taunya cari duit, bagaimana pabrik jalan, bagaimana perusahaan jalan, cash flow lancar, operasional lancar. Karyawan saya bisa gajian tepat waktu, THR tepat waktu, BPJS dibayar. Kalau Anda tanya, apakah dia tahu undang-undang? Saya jamin enggak bakal undang-undang kerjaan dia tahu. Maka saya bilang, dia belum pernah jadi serikat, bosnya belum pernah jadi serikat, Pak Ketua belum pernah jadi pengusaha. Maka enggak klop, tugas saya menyatukan itu. Yang kedua, rubah komunikasi. Itu penting. Manusia tadi yang saya presentasikan. Ya. Tutwuri Handayani. Berikan contoh. Rubah komunikasi. Pasti bosmu mikir. Pasti bos kita mikir. Ini serikat kok. Ya. Mau tahu kesulitan saya ya. Ada satu serikat di Panasonic kok. Mungkin Mas Khairul pernah baca. Saya pernah ikut seminarnya. Ketua serikatnya itu luar biasa.
Dia maju ke bosnya, dia bilang, Bapak ada masalah apa? Kan Panasonic Gobel, Pak. Bapak ada masalah apa, Pak? Kok sampai karyawan saya itu gajiannya telat? Kan konteksnya sama nih, gajian telat, buruh minta penjelasan kan begitu kan? Tapi kalimatnya berbeda. Dia temui 4 mata, Pak, mohon izin saya mau ketemu, Pak. Boleh nggak, Pak, saya bicara dari hati ke hati dengan Bapak. Pak, anak-anak saya, Pak, anggota saya nangis, Pak. Anak istrinya nggak bisa makan, Pak. Mohon kebijakannya, Pak. 50% dulu atau gimana, Pak. Tolong, Pak, kami bisa bantu Bapak apa supaya sama-sama lancar, Pak. Beda dengan, wah, nggak bisa gaji harus turun sekarang, harus nggak, pasti bosnya pasang badan. Pasti. Pasti dia jaga jarak duluan. Wah, telepon polisi. Ya, telepon Mas Mahendra. Mas, bosku demo. Ya, Mas Mahendra pusing, ya polisi juga pusing kan. Tapi nggak ketemu solusi. Oh, nggak punya uang perusahaannya. Tapi kalau manusia itu diajak mengakhiri dari hati ke hati, dia itu bos kita tuh manusia. Dia juga dibantu mikir itu perlu. Kembali ke pengalaman saya. Sampai hari ini Mas Khairul, produk reject yang masih bagus dan layak konsumsi, layak dipakai di perusahaan tersebut, di tempat perusahaan mantan saya kerja itu, sekarang disetorkannya ke siapa? Ke serikat, ke SPSI-nya. Jadi produk reject-nya serikat beli putus ke perusahaan, misal nih harga perusahaan 5.000, kemudian serikat ini bentuk koperasi, dijual sama karyawan 5.000, keuntungan 5.000 rupiah kan, nanti akan ada bagian SHU di akhir tahun. Kenapa bisa bosnya ketika saya mengajukan, Pak, itu rejectnya daripada jadi masalah terus-menerus, daripada jadi dipolitisir oleh banyak pihak, termasuk pihak LSM lah yang sebetulnya juga sama tujuannya pengen ngelola rejectnya Bapak. Lebih baik Bapak kelola ke anak Bapak yang disukai. Wah, kamu gila, Wimpi. Kamu mau masih makan musuh saya? Saya bisa mati konyol. Itu ucapan ke saya loh. Pak, mereka juga manusia, Pak. Panggil mereka, duduk ketuanya 4 mata dengan Bapak. Saya nggak usah dengar pembicaraan Bapak dengan Pak Ketua Serikat, Pak. Silahkan Bapak bicara untuk Bapak. Sambatnya Bapak ke karyawan itu apa sih? Supaya Pak Ketua juga tahu. Ternyata angel diatur. Kalau salah nggak mau disalahke, di SP malah ngamuk-ngamuk, lapor ke sana sini. Udah, beneran. Bos saya mendengar, bijaksana, panggil 4 mata saya keluar. Bisa deal, Mas? Deal, ada MOU. Beri sekian, produk A ini, reject ini, sekian. Yang ngelola reject sama serikat, Mas. Hasilnya jadi S1 untuk anak-anak juga, untuk anak-anak anggota serikat, Mas. Everybody happy, kondusif semua. Tadi saya bilang nggak di presentasi saya. Dalam sejarah dunia, tidak ada orang yang lapar yang bisa diajak bicara. Maka kenyangkan dulu perutnya. Nah, serikat punya kewajiban mengenyangkan perut anggotanya dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang membantu perusahaan sebagai grow up. Bos Anda terbantu solusi. Itu saran saya. Makasih. Ya. Baik, terima kasih Pak. Pak minta waktu 1 menit lagi Pak. Monggo, silakan. Untuk menyimpulkan supaya tidak ada ini tidak salah persepsi. Yang pertama disclaimer-nya bukan di perusahaan tempat saya cuma di beberapa anggota kami gitu kan. Kalau saya kebetulan kerja di Nestle Indonesia Karawang, dan ada beberapa anggota yang basisnya itu adalah perusahaan dari mohon maaf dan Korea itu yang memang kayaknya seperti itulah. Tadi ada beberapa hal yang saya notice dan izin barangkali salah mau dibenarkan Pak. Yang pertama adalah berarti selain kita meningkatkan soft skill si pengurus atau leader-leader di serikat tadi, juga harus ada bagaimana tentang teknik komunikasi dan timing Pak. Nah tadi kan yang saya tangkap kita nggak cuma nutut, tapi kita juga memberikan perhatian kepada pengusaha dengan teknik Pak ini ada masalah apa, kemudian apa yang bisa kami bantu. Kemudian kalau bisa solve nanti mungkin kan ada ribet segala macam. Jadi kalau tadi saya menggariskan ada 3 hal selain materi atau soft skillnya teman-teman, juga terkait dengan teknik negosiasi,
kemudian timing dan juga dengan siapa dia harus melakukan lobby-lobby. Mungkin itu Pak ya garis besarnya. Terima kasih. Ya, jadi tadi satu, ini kayak hubungan antara serikat dengan pekerjanya, serikat dengan pengusaha. Jadi pengusaha pun butuh diuwongke, Mas. Prinsipnya begitu. Ketika Anda bisa ngewongke bos, dia juga manusia, pasti dia juga ngewongke panjenengan sebagai manusia. Dan ketika negosiasi, sama-sama tahu hati masing-masing baik, niatnya baik, lebih mudah deal. Itu satu. Yang kedua, tanggung jawab seorang ketua serikat, leader serikat. Selain dia itu memperjuangkan hak ke pengusaha, seorang leader bagi saya, dia juga punya hak dan kewajiban untuk mengenyangkan anggotanya. Loh Pak, saya nggak punya uang, soal gajian. Loh sama, saya juga orang gajian, pun HR. Sama, saya juga orang buruh, Mas. Ada caranya, bagaimana? Kompetenkan anggota Anda. Hanya itu solusinya. Mas Khairul mungkin tahu hukum ekonomi ya, supply and demand. Iya, Pak. Ketika supply naik, demand turun, apa yang terjadi? Harga murah kan? Kalau demandnya naik, supply-nya turun, harga mahal, betul nggak? Hukum ekonomi kan begitu. Yang terjadi di Indonesia, per detik ini, per jam ini kita diskusi di webinar, suplai tenaga kerja kita banyak, demandnya sedikit. Yang terjadi apa? Obral bos, obral, diskon 50%, 50%. Ya, maka jangan kaget kalau itu anak-anak S1 banyak nganggur. Anak-anak S1 digaji di bawah UMK juga ada banyak bos. Kenapa? Butuh makan mereka. Tapi perusahaan, gua bosnya. Gua yang punya konstitusi. Konstitusi perusahaan maksudnya, bukan konstitusi negara. Kalau nggak ada yang lapor ke Mas Mahendra, ya pribadi happy. Betul Mas ya? Ya. Nah itu. Kalau saya pernah ngikuti seminar di UN Wali Songo. Pembicaranya waktu itu ketua serikat yang cukup ternama dan kuat di kota Semarang. Saya tantang beliau. Mohon izin, saya HR manager. Pengalaman saya sekian tahun. Saya tantang Anda sebagai ketua serikat. Berani nggak Anda itu daripada demo, anggota Anda suruh ke sekolah-sekolah SMK, ke sekolah ke universitas-universitas, kasih mereka pemahaman apa itu UMK dan bagaimana UMK itu diatur, bagaimana ngitungnya, dan berapa UMK tahun berjalan. Nggak bisa jawab ya. Demo untuk apa? Apakah demo bisa mencerdaskan generasi muda? Maksudnya begini, supply kita kan dari SMK ke universitas nih, bener nggak? Dari sekolah-sekolah lah bahasa saya ya, yang usia kerja. Ada nggak sih mata pelajaran atau mata kuliah yang membahas mengenai hak tenaga kerja? Mereka hanya bahas UMK adalah begini bla bla bla. Mereka tahu nggak? Saya pernah interview ribuan orang, saya interview. Saya tanya S1 bahkan S2, berapa UMK tahun? Nggak tahu. Nggak tahu Mas Khairul. Lah berani nggak serikat sebagai ketua serikat? Yuk, daripada kita demo, budget demo kita gunakan ke SMKA, SMK 1, SMK 2, kita sosialisasi mengenai UMK, hak-hak tenaga kerja. Yang basic-basic aja deh, mereka nggak tahu kok. Jangan kaget kok mereka dibayar murah mau, karena mereka nggak tahu apa-apa. Gurunya juga ngajarin, dosanya apa lagi. Itu real Mas. Leader punya tanggung jawab mengenyangkan perut Anda. Kompetenkan anak-anak Anda di serikat. Yang pertama tadi, ketua, anggotanya, pengurusnya gerak ke lapangan SMK-SMK sosialisasi. Sehingga pelan-pelan Anda akan menciptakan sebuah habit, demand akan naik karena apa? Kalau tidak UMK, maka tidak dapat tenaga kerja. Itu baru perusahaan ikut semua. Itu baru perusahaan mau turut, bos-bos Korea, kayak Jepang, kayak Cina, India, mau mana, mungkin juga dari planet Mars sana mau jadi buka perusahaan di sini, ikut Mas. Kenapa? Lah karena suplainya pinter kabeh. Saya nggak mau Pak, gaji segitu Pak, ya sudah. Loh, saya pernah kerja di sebuah perusahaan, saya cari office boy dan operator loh Mas, 3 bulan nggak ada yang ngelamar. Saya tanya, ini jenis perusahaan opo toh? Ternyata tahu ketika saya fit baca apa caranya Gus Dur pembuktian terbalik. Saya ke sekolah-sekolah SMK. Saya coba promosi.
Tahu saya ditolak sama kepala sekolahnya kenapa? Pak, mohon izin Pak, Bapak terus panjang hayat, nggak pernah normatif Pak, mati nggak saya? Lah, akhirnya apa? Bosnya bingung, saya dipanggil ke kantor pusat, Pak Wimpi, ini gimana Pak? Saya punya order nggak bisa kerja. Loh, saya tanya, loh Pak, gimana penggajiannya, pengupahannya? Loh Pak, kan biasa tradisi kita ikut UPMK tahun lalu. Loh betul, lah ada yang mau nggak Pak sekarang? Nggak mau Pak. Makanya Bapak nggak dapat karyawan. Bapak tahu nggak siapa kompetitor Bapak? Bukan sama tekstil, bukan sama makanan. Enggak, Pak. Kompetitor Bapak adalah satu UMKM. Mereka suka UMKM, buka jualan bakso lah, apalah. Satu, kedua, karena waktunya bebas kan. Anak-anak muda suka begitu kan. Yang kedua, Pak, di sekitar perusahaan Bapak tuh banyak perusahaan yang punya compliance, Pak, audit compliance, Pak. Kalau ada UMK, ada normatif, tidak dikasih order, Pak. Ya mereka pasti tarik ke sana lah, Pak. Hukum Ya, kan? Suplainya lebih pintar dari demandnya. Akhirnya bos saya gimana? Ya sudah Wimpi. Oke, saya pertaruhkan jabatan saya, Pak. Kalau saya gagal, pecat saya. Bapak normatifkan. Tangan. Ada 10 pabrik yang akhirnya dipercayakan kepada saya normatif, Mas. Tadinya sepanjang hayat nggak pernah normatif. Karena apa? Suplainya itu pinter. Sehingga demandnya mau nggak mau, waduh ya ayo. Kayak untuk uang padahal saya punya PO. Lah kalau bisa, itu tugas serikat sebetulnya. Bukan tugas HRD yang ke SMK SMK. Kalau HRD yang ke SMK, dokternya beda. Bagaimana supaya efisien, bagaimana kerja yang baik, oh apa itu peraturan. Iya nggak bakal UMK-nya sekian, nggak bakal karena dia bakal dipecat bosnya. Betul nggak Mas Mahik? Nah itu. Maka kompetenkan pengurus Anda, lalu kompetenkan anggota Anda, dan kompetenkan SMK-SMK Universitas Dunia Akademisi di sekitar Anda. Supaya demand supply-nya imbang. Ketika demand supply imbang, mau nggak mau perusahaan dari negara manapun atau planet manapun, ikut aturan. Itu Mas Khairul. Makasih. ya, mantap, Om. Makasih Ya, Pak. karena gitu ya, kalau bicara soal upah minimum itu sebenarnya nggak harus dibahas gitu kan, karena berlaku asas fiksi hukum ya, presumptions iuris de iuris, di mana prinsip ini menganggap semua orang itu sudah mengetahui hukum, begitu pula kan peraturan perundang-undangannya. Jadi upah minimum itu tidak perlu lah gitu kan kita bahas. Nah, yang saya tangkap dari Mas Khairul itu tadi adalah bagaimana ketika peran serikat pekerja itu didorong di dalam hal untuk mendorong di dalam kesepakatan dalam hal upah itu sudah di atas upah minimum, Om. Jadi sudah ada struktur skala upah. Nah, ini si serikat ini gimana gitu kan. Makanya kan putusan MK waktu itu kan atas pasal 90A itu kan dimaknai kesepakatan itu antara pengusaha dengan pekerja buruh per orang saja kan. Lantas di mana tanggung jawab atau istilahnya peran serikat pekerja itu untuk turut ikut di dalam kesepakatan itu. Kurang lebih gitu ya, Mas Koirul ya. Ya kan? Karena Iya Pak, karena banyak yang ini itu kan menolak ya. gaji itu urusan pribadi. Kalau ini kan diselesaikan Ya, dengan cara apa mekanisme keluh kesah gitu kan antara iya, itu. betul betul. Makanya itu kan kalau di Undang-Undang Serikat Pekerja Serikat Buruh, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, itu kan salah satu kewajiban dari Serikat Pekerja Serikat Buruh itu adalah memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Jadi bagi Serikat Pekerja, anggota itu adalah segalanya, segalanya adalah anggota kan kurang lebih begitu. Kalau tips saya Mas, itu biasanya kalau saya ngasih BIMTEK apa ya LKS bipartit atau penyelesaian perselisihan hubungan sosial atau teknik negosiasi di dalam perundingan PKB. Khusus untuk teman-teman serikat pekerja, itu pahami dulu norma yang di dalam undang-undang itu seperti apa. Dikuatkan dulu sumber hukumnya itu apa. Terus kemudian kuasai juga data dan angka. Jadi tidak serta-merta bicara soal naikkan upah 10%. Lah, kenaikan upah 10% dikalikan sekian ratus pekerja itu akan berdampak terhadap profit perusahaan seperti apa, revenue-nya seperti apa kan kayak gitu. Harapannya yang tadinya negosiasi itu didasari emosional itu bisa beralih menjadi profesional. Jadi bukan sekedar pokoknya, tapi ada data, ada angka. Jadi perhatikan juga cash flow dari sisi perusahaan juga kan di dalam hubungan kerja kan setiap hari kan jenengan bisa melihat ya
produktivitas dari perusahaan. Oh, bulan ini naik, bulan besok turun. Oh, kok dalam jangka waktu 1 semester ordernya turun terus kan? Ini yang juga bisa menjadi pertimbangan. Dan yang terakhir, selain menguasai mandatori normatif dalam peraturan perundang-undangan, pahami tadi data dan angka, pahami juga teknik negosiasi dan psikologi ya di dalam perundingan. Jadi harapannya negosiasi yang dibangun itu bukan soal debat, soal siapa yang menang dan kalah, tapi bagaimana para pihak itu saling mengelola kepentingan. Kita analogikan dalam sebuah kue atau pizza ya, kue tar gitu kan. Bukan seberapa banyak kue itu bisa dibagi, tapi bagaimana kita bisa cari atau melahirkan kue-kue yang baru. Nah, ini peran dari serikat pekerja kan. Kan di dalam undang-undang itu kata mitra itu disebut 2 kali ya di dalam Undang-Undang 13 2003. Pengusaha lah yang membentuk kemitraan itu terhadap serikat pekerja dan di Undang-Undang 21 2000 saat pembentukan pencatatan SPSB itu memberitahukan ke mitranya. Jadi harapannya jadi mitra bukan menjadi lawan. Ya kurang lebih seperti itu. Sebentar lagi mendekati azan maghrib nih. Kemarin yang ngapunten dengan mediator di Senaker mana gitu? Saya di Kota Semarang, Mas. Oh, Kota Semarang. Berarti kalau Mbawen tuh masuk area jenengan Bukan, Mbak Wen tuh kan? masuknya Kabupaten Semarang. Tapi feel free aja. Oh, Oh ya, siap. kalau Saya jenengan jenengan ada pengen anggota gabung di. di Semarang. Oh ya, di ini tak kasih link Ngopisek ya, join di Ngopisek. Nanti kita banyak diskusi di situ, Mas. Kita bahas Itu tadi apa? soal upah ya. Lama saya gabung di grup itu cuma Oh ya, nyimak-nyimak saja gitu. besok Makasih Pak. 8 Maret 8 Maret sama Pak Mufti. Ini sekalian saya promosi ya sama Pak Mufti 8 Maret dari jam 9. Jadi ada 2 sesi. Kita bicara soal struktur skala upah dan nanti upah sundulan. Termasuk nanti gimana nanti kita penyusunan struktur skala upah menggunakan 3 metode ya. Poin faktor, ranking sederhana gitu kan. Itu nanti teman-teman anggota saya yang di Kabupaten Semarang juga mau join karena Oke, lagi sip. ada tes di situ lah. Ya, mantap Mas Khairul. Oke, gitu Om Bempi. Masih ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Kalau sudah tidak ada, monggo Om Bempi bisa kasih suatu apa ya? Ini dari tadi itu kalau sama dirimu tuh Om, bukan bicara soal teori, tapi dirimu itu kayak lagi storytelling gitu ya, mengalir, terstruktur gitu kan. Jadi kayak relate gitu kan, membumi banget. Nah ini tadi kan, oh iya ya kan banyak oh iya iyanya gitu saya. Semoga ya teman-teman semua yang hadir di sini nanti selesai acara webinar bukan hanya membawa sebuah catatan, tapi membaca sebuah pemahaman yang kemudian setelah buka puasa, setelah sholat tarawih malam-malam merenung. Oh iya ya, ternyata seperti ini ya. Ya, Om Happy, monggo Om, closing statementnya. Ya, saya itu sejak SD, sejak TK, Ding, itu selalu ranking terbawah, Mas. Sehingga saya itu selalu dibully. Oh, mohon izin, Mas, itu ada yang minta presensi, Mas. Oh Mas iya, Salim. saya sampai lupa untuk membagikan. Mohon maaf, mohon maaf. Presensinya. Ya, ya, ini saya Ya, share. ya jadi Oke, karena sering dibully itu ada sertifikat juga nanti teman-teman semua. presensi saya Isi itu share sama sertifikat. materi sedang proses loading. Iya, Bang, geser materi juga nggak apa-apa. Terus jangan lupa bertahan dulu sebentar ya, nanti Om Bempi ngumumin nih siapa yang mendapatkan bukunya ini. Ya, jadi karena sering dibully, dibodoh-bodoh itu saya jadi apa namanya bosan jadi orang bodoh, dan jadi orang bodoh dibodoh-bodohin nggak enak gitu loh. Maka saya berpikir bagaimana caranya saya bisa maju. Saya ketemu seorang Sais Dokar, ketua Sais Dokar Salatiga, namanya mungkin sekarang pasti sudah almarhum, Haji Yoso Dumeri. Beliau pendidikannya hanya SD, Mas. Tapi beliau ketua Yayasan Al Azhar Salatiga, SD loh. Dan ketika kami waktu itu KKN di sana, satu pesan yang beliau sampaikan dan saya ingat sampai kapanpun sampai akhir saya, dan itu memotivasi saya untuk selalu tidak lupa diri dan mau berbagi. Maka beliau berpesan begini, semua orang, alam raya sekolahku, semua orang guruku. Alam raya sekolahku, semua orang guruku. Maka
jangan underestimate siapapun. Karena siapa tahu orang yang Anda underestimate itu suatu saat akan membawa berkah, akan mengenyangkan perut Anda dan keluarga Anda. Maka Anda akan malu sendiri ketika Anda sudah meng-underestimate seseorang. Pesan saya kepada leader, baik organisasi perusahaan, ormas, ataupun serikat, leader itu punya kewajiban mengenyangkan perut pasukannya. Terima kasih. Ya, makasih Om Bambi. Selanjutnya Om, siapa peserta kita atau teman ngopi kita sore ini yang beruntung Ya, dapat buku untuk dari sesi jenengan? ini saya akan berikan sebuah buku karangan Renal Kasali kepada Mas Khairul Allen, supaya beliau juga belajar Wih, bahwa disrupsi ini akan merubah juga dunia perserikatan pekerja di dunia Indonesia. Terima kasih. Mau Atur nanti sembah nuwun Pak Wempi. share alamat lengkap, nomor telepon ke Mas Mahij, nanti biar saya bisa kirim. Siap, atur sembah nuwun. Sami-sami. ya, ini saya lagi ketik eh ke nomor saya ya. Nomor saya di 088675388. Monggo Mas Khairul, nanti bisa share alamat kirimnya, nanti kita kirim bukunya lewat Om Bambi. Om Bambi, terima kasih sekali Om Bambi. Ya, selalu Sama-sama. dari moto ngopi itu kita berbagi maka kita ada. Jadi dari hari ini Om Yempi lah yang berbagi dengan kita, bukan hanya soal ilmu, insight-nya, dan praktek-praktek baiknya selama menjadi HR, tapi juga berbagi buku. Saya juga pengen berbagi buku. Nanti di acara webinar berikutnya ya, kita Ya, simpan-simpan dulu. Ya, terus saya ingatkan lagi bahwa di minggu depan, tanggal 8 Maret, hari Minggu, kita akan adakan webinar series Ngopi Sik terkait penyusunan struktur skala upah bersama Pak Hidayat Mufti, dan nanti acara itu free dan silahkan nanti bisa disebar luaskan ke semua orang. Ya. Akhir kata saya sampaikan tetaplah menjadi orang baik, berlaku baik, bahwa ketika kita belum beruntung ditemukan oleh orang baik, maka kita akan menemukan orang baik. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik, dan bicara soal hubungan kerja adalah hubungan kerja yang Pancasilais, di mana hubungan kerja itu adalah hubungan kerja yang tepos liro, kalau dalam bahasa Indonesia itu tenggang rasa, jadi saling menempatkan diri pada pihak lawan atau pihak mitra kita, di mana buruh atau pekerja itu nerimo, tapi majikan atau pengusaha itu ya jangan sio-sio. Kurang lebih seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri acara ngopi sore kita hari ini dan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Selamat sore dan salam produktif. sore, Salam matur adaptif. nuwun. Ya, matur suwun Om Bambi. Nuwun. Ya.